Oke teman-teman, kemarin ada yang sempat bertanya sampai kapan pohon anggur itu dipupuk untuk menunggu waktu panen ya. Jadi terakhir pupuk atau penyemprotan itu kapan? Jadi kita akan coba sharing dari pengalaman dari kita sampai kapan pohon anggur itu selesai dipupuk atau disemprot menunggu waktu untuk panen. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya kita harus tahu bahwa umur anggur itu dihitung dari HSP ya, HSP atau hari setelah pangkas bahasanya. Jadi ketika pohon anggur kita pruning, itu berarti namanya 0 HSP, jadi pangkasnya berhari 0. Nah, untuk anggur itu biasanya matang sekitar 90 sampai 110 HSP. Jadi tergantung jenisnya ya, macam-macam jenisnya. Jadi ada yang jenis cepat juga, semacam Jupiter itu mungkin di bawah 90 dia udah matang di bawah 90 HSP. Nah, untuk jenis yang lain kita juga harus tahu untuk karakternya, kematangannya sekitar berapa HSP ya. Nah, seperti di sini ya, ini jenis Jupiter. Ini juga buahnya banyak banget. Nah, ini untuk jenis Jupiter ini biasanya tidak nyampe 90 HSP. Dia udah menunjukkan mau proses pematangan ya. Jadi biasanya 75 hari, 75 sampai 85 hari itu anggur udah berwarna merah. Jadi cepat. Nah, untuk proses seperti ini kita biasanya udah menghentikan proses penyemprotan dan pemupukan. Jadi untuk semprot terutama pestisida kita udah hentikan ya. Jadi pestisida itu sekitar 12 sampai 15 hari sebelum kita panen itu kondisinya udah hampir netral ya. Jadi udah aman untuk dikonsumsi. Jadi sudah tidak kita lakukan penyemprotan lagi. Nah, seperti ini juga ya, yang ini jenis Doneski. Ini sekitar 14 sampai 20 hari lagi ini panen. Udah berubah warna seperti ini ya, ini namanya variation. Udah berubah warna seperti ini, jadi kita udah tidak lakukan proses penyemprotan dan pemupukan, kita udah hentikan aja. Jadi tujuannya nanti dalam 14 hari ke depan, otomatis jika buah ini kemarin kena pestisida, dia kandungan racunnya akan netral. Jadi untuk batas dikonsumsi manusia, dia udah sangat aman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tahu kapan waktunya untuk berhenti proses penyemprotan. Nah, kemarin teman-teman juga sempat bertanya, itu kalau disemprot itu nanti gimana dengan kondisinya, apakah beracun? Nah, teman-teman perlu ketahui ya, setiap pohon dari tanaman pertanian itu pasti kena bahan semprot ya, seperti cabai, tomat, sayur-sayuran yang ditanam di pegunungan itu otomatis juga kena semprot. Jadi petani kalau tidak memakai pestisida, dia juga pasti akan gagal panen ya. Semua pertanian juga pasti pakai. Jadi kita harus tahu aja kondisi normal atau kondisi netral dari racun itu seberapa umurnya ya. Kalau kita udah 14 hari sebelum panen udah tidak semprot, otomatis kandungan racunnya juga dia akan sangat aman untuk batas konsumsi ya. Seperti itu teman-teman. Tentu saja akan lebih baik jika kita memakai pestisida organik ya. Itu akan sangat lebih aman lagi. Nah, di sini yang kita bicarakan ini pestisida kimia, di mana kalau skala kebun meluas, pasti dia menggunakan pestisida kimia. Jadi biar kita tahu untuk batas normalnya atau batas amannya seumur berapa, seperti itu ya teman-teman. Jadi minimal 14 hari sebelum kita panen kita sudah tidak lakukan penyemprotan lagi. Itu sudah menjadi ambang yang normal untuk dikonsumsi. Nah, itu adalah batas usia dari seberapa pestisida bisa kita konsumsi ya teman-teman. Jadi memang untuk pestisida itu memang ada kekurangannya pasti ya, karena memang penyemprotan bahan untuk
tanaman itu ada kandungan racunnya, tapi kita juga harus tahu kandungan bahan itu bisa aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir ya, ibaratnya kita makan cabai atau tomat atau sayur aja, itu setiap hari pasti ada pestisidanya. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal kalau misalnya kita tanam cabai di lahan terbuka nggak pakai pestisida, itu akan bisa berbuah bagus. Itu mungkin suatu hal yang nggak masuk akal ya, pasti akan banyak sekali gangguan hamanya. Jadi seberapa normalnya kita bisa konsumsi aja, kita harus tahu itu. Teman-teman, terus pemupukannya gimana? Jadi kalau udah variation seperti ini, kita udah menghentikan proses pemupukan ya, karena ini udah menunggu proses pematangan aja, udah menunggu panen. Jadi kita udah nggak pakai pupuk, jadi pupuknya udah kita berhenti ya, sekitar 14-20 hari sebelum panen. Kalau saya udah tidak dipupuk lagi. Jadi itu batas terakhir pemupukan kalau di kebun kita ya. Ini bisa sharing, ini bisa teman-teman coba ya. Ini harus berdasar pengalaman di kebun aja. Jadi nanti ketika ada masukan dari teman-teman, bisa kita sambil diskusi di kolom komentar ya. Nah, untuk penyiramannya gimana? Nah, sekitar 14 hari sampai 20 hari sebelum panen kita biasanya penyiraman terakhir ya. Nah, setelah itu kita tidak siram lagi. Jadi ini kondisi ini untuk di tanah ya. Kalau di pot mungkin menyesuaikan aja, karena kalau di pot dia kalau tidak disiram mungkin karena medianya cepat kering, jadi menyesuaikan aja. Kalau di tanah seperti ini nanti setelah mau menunggu proses pematangan, kita udah tidak siram lagi. Jadi nanti pohonnya tidak akan layu karena dia di tanah ya, akarnya bisa bergerak. Nah, tujuannya tidak disiram kenapa? Biar nanti kandungan airnya dari buah-buah di sini dia akan berkurang. Jadi otomatis akan meningkatkan kemanisan dari buah anggurnya. Jadi ketika nanti kandungan airnya yang dari hasil penyiraman kita kurangi, dia kemanisannya akan otomatis meningkat ya. Nanti semakin lama sampai menuju proses kismis, otomatis buah anggur ini akan kemanisannya atau breaknya semakin meningkat. Dan kita bisa setelah kita coba udah dirasa udah cukup manis atau sesuai lidah kita bisa lakukan proses pemanenan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu untuk prosesnya menunggu waktu panen seperti apa. Terima kasih teman-teman, itu sedikit sharing dari kita tentang menunggu waktu panen. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.